Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Puja puji syukur mari kita panjatkan hanya pada Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat, rahmat serta kehendaknya kita dapat bertemu meskipun dalam siaran rekaman ini. Setidaknya kita dapat bermuajahah, sahabat-sahabat bisa melihat saya di layar sahabat-sahabat. Atas berkatnya lah kita dapat bertemu. Salawat beserta salam semoga tetap mengalir hanya padamu baginda Nabi Muhammad SAW. Dia yang membawa zaman kegelapan sampai pada saat ini, zaman terang benderang, membawa daripada zaman kebodohan sampai pada zaman hari ini, di mana teknologi, di mana manusia sudah cerdas untuk kemudian menaklukkan, memahami realitas zaman. Sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini saya dituntut oleh panitia untuk memberikan materi kepada sahabat-sahabat mengenai keorganisasian PMI. Ada 5 instrumen ataupun 5 variabel yang harus saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Yang pertama mengenai PMI sebagai organisasi pergerakan. Yang kedua, visi misi tujuan PMI itu sendiri. Yang ketiga, formatan struktur yang ada di PMI kepengurusan, baik yang ada di Indonesia juga maupun yang ada di cabang internasional. Yang keempat, mengenai pengelolaan manajemen organisasi, dan yang terakhir sejarah PMI lokal. Untuk lebih mengefektifkan waktu, saya akan mencoba pada pembahasan yang pertama, yakni persoalan PMI sebagai organisasi pergerakan. Sebelum jauh kepada PMI sebagai organisasi pergerakan, sahabat-sahabat, alangkah lebih baik kita samakan persepsi pada persoalan apa sih itu organisasi. Organisasi itu sendiri, mari kita samakan persepsi, yakni dia adalah sebuah wadah yang di dalamnya ada sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu dengan kerja-kerja organisasi. Dalam artian kerja-kerja organisasi ini dia mempunyai suatu lembaga-lembaga yang memang di dalamnya saling keterhubungan, seperti halnya dalam PMI. Dia ada pengurus cabang, ada pengurus koordinator cabang, ada pengurus komisariat di tataran kampus, ada pengurus lain di levelan fakultas. Juga di dalamnya nanti dalam levelan kepengurusan itu sendiri banyak formatan-formatan anggota bidang ataupun anggota biro, yang mana tiap-tiap biro tersebut ataupun tiap-tiap bidang tersebut dia saling ketergantungan dalam hal kinerja yang outputnya tetap pada tujuan PMI, tujuan organisasi. Organisasi ini sendiri, sahabat-sahabat, secara etimologi ataupun secara diksi, dia berasal dari bahasa Yunani juga bahasa Sanskerta, organum serta organis, yang pada artinya masih tetap sama, bermuara pada suatu, artinya adalah alat, bahwa organisasi dia adalah suatu wadah untuk kemudian menjalankan kinerja organisasi. Imbuhan sasi dia di akhir kata organ itu memiliki makna dia penjalanan suatu organ, dari ada kepala, ada tangan sampai pada kaki, juga ada badan. Anatomi tubuh tersebut itu saling ketergantungan. Nah, ini yang kemudian penjalanan hal tersebut yang kita katakan sebagai organisasi. Selanjutnya sahabat-sahabat, berbicara mengenai PMI sebagai organisasi pergerakan. Kenapa sih harus dinamakan sebagai organisasi pergerakan? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Sebelum kita kaji lebih jauh mengenai organisasi PMI sebagai organisasi pergerakan, kita harus mengkaji terlebih dahulu secara historis. Sejarah dari mana sih PMI itu hadir. Dahulu kala di tahun sekitar 1955, IPNU dia sebagai underbow NU. Banyak daripada anggota-anggota IPNU, karena dia adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat. Anggota-anggota IPNU ini banyak yang beberapa tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi, yang pada akhirnya mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, meskipun dia masih struktur anggota daripada IPNU, dia merasa keresahan atas intelektualitasnya yang tidak memiliki wadah untuk disalurkan. Seperti halnya di mahasiswa di organisasi lain itu ada HMI. HMI juga dia sebagai underbow daripada Masyumi. Pada saat dahulu sekitar tahun 55 rentan sampai tahun 57-an,
itu hanya ada satu organisasi mahasiswa, yaitu HMI. Dia sebagai underbow daripada Masyumi, sahabat-sahabat. Maka dari itu mahasiswa-mahasiswa NU dia resah atas intelektualitasnya, bahwa bagaimanapun juga mahasiswa NU dia harus ikut andil, harus berkontribusi secara real kepada sumbangsi negara ini. Maka mahasiswa-mahasiswa NU dia mengutarakan untuk membuat suatu wadah, meskipun pada akhirnya ditolak sendiri oleh ketua PBNU yang pada saat itu yakni Kiai Haji Dr. Idam Khalid, sahabat-sahabat. Kiai Haji Dr. Idam Khalid ini dia menolak adanya organisasi di tubuh mahasiswa Nahdliyin, yang pada akhirnya ini juga menjadi alat bagi mahasiswa NU. Meskipun demikian, IPNU menginisiasi dengan adanya DPT NU. Dalam artian, ini artinya adalah Departemen Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama yang ada di IPNU. Berjalan beberapa tahun masih tetap saja DPT IPNU ini dia tidak kurang eksis, juga kurang lebih mewadahi intelektualitas ataupun keresahan yang ada di mahasiswa Nahdliyin. Sehingga pada saat dahulu sekitar tahun 59-an naik ke 60, terjadilah kongres ketiga kalau nggak salah daripada IPNU itu sendiri yang ada di Kaliurang, Yogyakarta. Pada saat itu disetujuilah adanya mahasiswa NU, organisasi mahasiswa NU yang meskipun ada organisasi-organisasi mahasiswa Nahdliyin yang lokal seperti IMANU, ada juga Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama, ada sekitar 3 kalau nggak salah 3 organisasi yang mewadahi mahasiswa Nahdliyin pada saat itu. Namun sifatnya masih lokal, dalam artian dia sukupnya ataupun skalanya masih kota ataupun kabupaten. Maka di tahun 60 di Kongres kedua IPNU kalau nggak salah terjadilah pergolakan pemikiran juga untuk kemudian mendirikan suatu organisasi. Maka dibentuklah panitia sponsor yang ada sekitar 13 orang, diantaranya Said Budairi, Khalid Mawardi dan juga lain-lain. Dari 13 orang itu 3 orang Said Budairi, Khalid Mawardi juga saya lupa satu orang lagi dia sowan. Kalau bahasa kitanya hari ini sowan dia kepada Dr. Idam Khalid, yang pada saat itu disetujui oleh Dr. Kiai Haji Idam Khalid sebagai ketua PBNU untuk mengadakan ataupun untuk mendirikan suatu organisasi mahasiswa Nahdliyin. Sehingga dari Kongres 14 sampai dengan 18 April di Kaliurang itu dibentuklah PMI pada tanggal 17 April 1960, sahabat-sahabat. Adapun pemaknaan ataupun pengambilan kata pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini juga dari perdebatan panjang, sahabat-sahabat. Maka pun muncul pertanyaan daripada berbagai perdebatan panjang mengenai penamaan daripada PMI itu sendiri. Kata P di sini pergerakan, kenapa sih harus pergerakan? Jika kita tarik secara diksi bahwa gerak ini dia berpindah daripada satu titik koordinat kepada titik koordinat yang lain. Ini mencerminkan kita yang selaku hambanya yang selalu bersifat dinamis, sahabat-sahabat. Jika kita benar terus ya kita ada pada posisi malaikat. Jika kita salah terus juga kita ada pada posisi setan ataupun jin. Nah, kenapa diambil gerak? Karena PMI ini bersifat dinamis. Kita yang selaku hambanya, selaku hamba Tuhan, ini juga bisa bersifat berlaku salah ataupun berlaku benar. Namun PMI pada saat ini dia dengan tujuannya, dia mengusahakan kader-kadernya untuk tetap berlaku kebaikan. Tujuan PMI itu sendiri, sahabat-sahabat, dia tertera dalam AD PMI, yang Anggaran Dasar PMI, bab 4 pasal 4 yang berbunyi, terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Itu bisa sahabat-sahabat cross check di ART PMI, khususnya di Anggaran Dasar bab 4 pasal 4. Maka daripada tujuan tersebut, PMI mencoba mendorong kader-kadernya untuk tetap dinamis dalam melakukan hal kebajikan. Ini juga terbukti sahabat-sahabat dalam rentetan peristiwa PMI dalam mencoba mengadvokasi ataupun mengawal kebijakan-kebijakan negara yang memang itu tidak pro rakyat,
dan dirasa bertentangan dengan nilai dasar PMI, juga bertentangan dengan nafas PMI itu sendiri, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk kepada AD juga ART. Apa sih AD itu sahabat-sahabat, juga itu ART? Apa yang kemudian membedakan? Karena keduanya ketika kita coba baca, keduanya juga sama-sama merupakan suatu aturan ataupun produk hukum PMI. Jika saya mencoba menjelaskan kepada sahabat-sahabat bahwasannya anggaran dasar ini dia adalah suatu peraturan umum yang lebih suatu peraturan umum yang cakupan wilayahnya ini berskala besar, dalam artian dia hanya memberikan terminologi umum dari suatu organisasi tersebut. Adapun ART ini lebih kepada peraturan yang sifatnya khusus, seperti dalam halnya jika kita bawa dalam AD, PMI itu adalah dia organisasi yang didirikan oleh mahasiswa Nahdliyin pada tanggal 17 April 1960. Itu mungkin juga kita bisa temukan di AD. Tujuannya yang seperti tadi, 4 hanya pada wilayah pengertian umum. Adapun ART dia lebih berusaha mencakup peraturan-peraturan khusus sampai pada ranah-ranah hal-hal yang kecil. Persoalan logo saja itu juga adanya di ADART. Maka perbedaan ADART ini sangat sukar juga untuk dibedakan, tetapi bakalan kelihatan jika kita melihatnya perspektif minal am ilal khas. Jika dalam perspektif fikih ada umum, ada khusus. Nah, umumnya ini dia adalah AD, khususnya juga adalah ART. Dalam tubuh PMI ini sendiri, sahabat-sahabat, kita punya slogan ataupun punya logo, tiga dasar ilmu yang memang ini menjadi komitmen kita bersama, yaitu adalah trilogi PMI. Trilogi PMI ini juga menyangkut tri hikmat, tri komitmen, serta tri moto. Tri moto ini yaitu adalah zikir, pikir, amal soleh. Tri komitmennya kebenaran, kejujuran, serta keadilan. Tri hikmatnya adalah takwa, intelektualitas, serta profesionalitas. Masuk kepada logo daripada PMI itu sendiri, sahabat-sahabat, kita bisa lihat nanti di logo PMI yaitu ada perisai dengan warna biru kuning. Kuning ini melambangkan keberanian daripada citra kader-kader PMI. Biru muda ini dia melambangkan ketinggian atas ilmu yang kader-kader PMI miliki. Juga ada biru tua ini dia melambangkan kedalaman ilmu, juga kedalaman tekad kita dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti halnya lautan. Adapun perisai ini melambangkan ketahanan kita sebagai kader-kader PMI, bahwa kader-kader PMI dimanapun mereka berteduh, di situ mereka harus tumbuh. Ini menciptakan ketahanan daripada individu kader-kader PMI itu sendiri. Adapun logo bintang yang ada di atas 5 bintang. 5 bintang ini melambangkan rukun Islam. Yang pertama juga melambangkan Nabi beserta khulafaur rasyidinnya, yakni 5. Selain itu juga 5 hal ini diartikan oleh banyak mahasiswa Nahdliyin ini sebagai Pancasila. Juga 4 bintang di bawah ini melambangkan khulafaur rasyidin. Juga jika kita gabungkan 5 bintang di atas dengan 4 bintang di bawah, ini adalah 9 yang juga mengartikan ataupun mencerminkan wali songo, ataupun orang-orang yang kemudian menyebarkan Islam, paham-paham Islam di Indonesia. Sahabat-sahabat, dalam struktur organisasi PMI sendiri ada yang disebut dengan namanya BSO. BSO ini dia adalah badan semi otonom yang di dalamnya yaitu adalah PMI Putri. Nah, bukan dalam artian PMI memisahkan antara laki-laki dan perempuan, atau jika kita berpikir secara redik bahwa PMI ini dia bias gender, bukan dalam artian itu. Namun memang dalam sejarahnya ada ruang-ruang khusus ataupun ada suatu badan khusus yang mewadahi keperempuanan secara utuh, yakni Kopri di PMI itu sendiri, sahabat-sahabat. Posisinya dia sebagai BSO, dia bertanggung jawab kepada Ketua Umum PMI. Selanjutnya, sahabat-sahabat, kita berbicara saya kira
sahabat-sahabat nanti kita bisa bertanya lah, nanti saya akan kasih juga nomor saya, nanti bisa chattingan untuk lebih lanjutnya mengenai PMI. Masuk kepada ranah pengelolaan manajemen organisasi. Manajemen organisasi ini mungkin juga sahabat-sahabat lebih paham, terlebih sahabat-sahabat adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang juga di dalamnya ada jurusan manajemen. Manajemen ini adalah dia sebuah usaha untuk mengelola manajerial. Berarti jika pengelolaan manajemen organisasi, kita berusaha untuk mengelola organisasi. Dalam realitasnya, kita juga dalam setiap melakukan sesuatu hal, ada yang berpendapat bahwa kita harus memperhatikan POAC ataupun planning, organizing, actually, controlling, juga evaluating. Ada berbagai banyak, namun saya mencoba menggabungkan. Yang pertama ada planning. Planning ini setiap usaha yang akan kita lakukan ini harus ditata dari awal sampai akhir pada persoalan perencanaan. Yang kedua juga persoalan organizing. Setelah perencanaan tersebut ada, maka ini harus diorganisasikan ataupun harus direalisasikan. Realisasinya ya ini dia menyangkut organizing. Sebelum organizing juga ada staffing, POS, S-nya itu dia adalah staffing. Kita juga harus menempatkan orang-orang ataupun memberikan tugas kepada orang-orang lain yang sesuai dengan karakter basic kemampuannya, sahabat-sahabat. Yang selanjutnya directing, post directing. Dia ini untuk mengarahkan. Nah, fungsinya ketua di sini dia harus mengarahkan anggota-anggota yang telah di staffing tadi untuk kemudian tetap mengawal kinerja-kinerja ataupun tugas-tugas daripada organisasi. Yang selanjutnya juga post di controlling, karena pasca penjalanan, setelah staffing, setelah pengarahan, setelah penjalanan itu harus ada di kontrol. Nah, fungsi kontrol ini juga di PMI banyak. Jika di ranah komisariat itu sendiri, memang secara fungsi ataupun secara tupoksi komisariat juga PKC ataupun pengurus koordinator cabang, dia hanya berfungsi mengawal sebagai koordinator. Oh iya, saya lupa juga pada persoalan levelan struktur kepengurusan itu adanya PR ini di tingkatan fakultas, yang artinya pengurus rayon. Di tingkatan fakultasnya ada PK atau pengurus komisariat. Di tingkatan kota ataupun kabupaten ada PC, pengurus cabang. Di tingkatan provinsi ada PKC, pengurus koordinator cabang. Dan di tingkatan elit nasional, skala nasional, ini ada pengurus besar. Nah, di luar negeri juga ada, itu disebutnya PCI, pengurus cabang internasional. Ada kemarin juga di Jerman, termasuk di Mesir juga sudah mulai masuk PMI, orang-orang Indonesia, orang-orang Islam Indonesia yang ada di negara tersebut yang kemudian masuk di organisasi PMI. Kita kembali lagi sahabat-sahabat kepada pengelolaan manajemen organisasi. Setelah controlling juga harus adanya actualing ataupun pengaktualan, dalam artian apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita coba organisir, apa yang sudah kita coba staffing, ini harus dijalankan dengan actualing tersebut. Di akhir juga ada budgeting dan evaluasi. Budgeting ini karena setiap perencanaan suatu kegiatan ataupun suatu organisasi ini juga perlu adanya budgeting. Meskipun dalam PMI sendiri, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, setiap keuangan yang ada di PMI ini, yang pertama dia mengandalkan dari kas PMI, yang kedua iuran daripada orang yang ingin mencoba mendonasikan dananya untuk PMI, yang ketiga usaha-usaha yang tidak mengikat juga halal. Meskipun ada tiga hal itu, tidak ada budget khusus bagi PMI, namun tetap budgeting dalam pengelolaan manajemen organisasi ini dibutuhkan. Yang terakhir evaluasi. Ini juga sama dengan hal yang lainnya, sama dengan ilmuwan-ilmuwan lain, bahwa di akhir ataupun dalam pengelolaan manajemen organisasi perlu adanya evaluasi. Evaluasi ini juga bertujuan untuk
Selain meminimalisir miss ataupun kesalahan-kesalahan dalam proses penjalanan organisasi, ini juga berfungsi untuk tetap melakukan planning berikutnya. Dalam evaluasi kita juga harus mempersiapkan planning ataupun perencanaan ke depannya. Jadi di satu sisi kita mengevaluasi atas kinerja yang sudah kita lakukan, ke depannya juga diplanningkan dengan apa yang sesuai kemampuan dan realitas yang hadir di lingkungan kita. Setelah itu saya ingin mencoba memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat mengenai sejarah PMI lokal. Sejarah PMI lokal ini jika kita tarik pada historis di Universitas Islam Negeri Bandung, ini juga cukup sulit karena saya juga sering berdiskusi dengan para terdahulu alumni-alumni PMI. Tidak ada yang tahu persis kapan PMI masuk di Universitas Islam Negeri ini. Meskipun rektor pertama yakni Anwar Musadar, dia selaku rektor pertama ikut menandatangani hadirnya PMI di kampus UIN Bandung ini. Maka jika kita kaji persoalan periodisasi ini juga dari mulai awal adanya UIN, IAIN, PMI juga sudah mulai masuk meskipun eksisnya PMI di tahun 97, 98 dan 2000-an. PMI ataupun kontribusi PMI di Indonesia maupun di cabang Kota Bandung ini juga cukup terbilang hebat. Jika di nasional kita juga punya sahabat Zamroni yang pada tahun 65 ikut menjadi presidium ketika penurunan Soekarno di Kota Bandung, khususnya di cabang kita. Di tahun 98-97 juga kita mempunyai senior yang hari ini menduduki sebagai Komisi 10 DPR RI, yaitu Saiful Huda. Dia juga adalah salah satu kader PMI di Fakultas Dakwah meskipun dilanjutkan kuliahnya di Uninus. Dia pada saat itu beserta kawan-kawan PMI lainnya mencoba advokasi tanah sengketa yang ada di Cianjur di sekitar tahun 97-98, yang meskipun pada realitasnya juga sengketa ini baru selesai sekitar tahun 2000-an. Namun itu juga menjadi kontribusi besar PMI terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya juga di tahun 2016, sekitar 2016-2015, PMI ikut advokasi juga pada persoalan sengketa tanah yang ada di Majalengka, yang hari ini juga itu dijadikan sebagai Bandara Internasional Jawa Barat. Banyak sebenarnya, jika nggak cukup juga saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kontribusi PMI terhadap bangsa maupun terhadap suku lokalitas yang ada di daerahnya masing-masing, sahabat-sahabat. Mungkin itu sahabat-sahabat, jika kurang mengerti juga sahabat-sahabat bisa kontak saya saja langsung. Sahabat-sahabat bisa catat nomor saya di bawah ini. Nanti kita berdiskusi lebih jauh persoalan PMI. Jadi secara ringkasnya sahabat-sahabat, dari 5 instrumen yang panitia coba tuntut kepada saya untuk memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat mengenai PMI sebagai organisasi pergerakan, tadi juga sudah disinggung pada persoalan sejarah, terus makna daripada pergerakan itu sendiri, dan kenapa PMI hadir. Jadi sahabat-sahabat, pada dasarnya kemunculan PMI di tahun 1960 itu selain daripada keresahan atas intelektualitas mahasiswa Nahdliyin yang ada pada saat itu dan tidak mempunyai wadah untuk disalurkan, ini juga bersinggungan erat dengan konstelasi politik yang hadir pada saat itu. Karena juga pada saat itu negara Indonesia sedang menghadapi krisis demokrasi katanya pada saat itu, yang sampai pada puncaknya ataupun klimaksnya penurunan Soekarno, yang mana sahabat Zamroni juga dia sebagai presidiumnya. Itu yang pertama sahabat-sahabat. Yang kedua juga saya sudah memberikan pemahaman kepada sahabat-sahabat mengenai apa sih itu anggaran dasar, apa itu anggaran rumah tangga dan tujuan PMI yang sudah tadi saya sampaikan. Yang ketiganya juga mengenai struktur ataupun levelan struktur kepengurusan di PMI, ada PB, dari mulai PB turun ke PKC, ke pengurus cabang, ke pengurus komisariat, sampai kepada pengurus rayon. Ini juga struktur levelan kepengurusan di PMI. Meskipun di tubuh pengurus komisariat serta pengurus koordinator cabang ataupun skala provinsi, dia tidak mempunyai hak khusus untuk memberikan suatu perintah. Dia hanya sebagai pengawal ataupun mentor, monitoring kepada kader-kader ataupun levelan kepengurusan yang ada di bawahnya.
seperti halnya juga PKC kepada cabang, juga pengurus komisariat kepada pengurus harian. Yang keempat juga pada persoalan pengelolaan manajemen organisasi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa variabel penting dalam setiap melakukan manajerial organisasi. Yang pertama ada planning, yang kedua juga ada organizing, ada actualing, ada staffing, ada budgeting, ada evaluating juga sahabat-sahabat. Yang terakhir mengenai sejarah PMI lokal, ini juga sebenarnya nggak bisa saya sampaikan secara utuh, cuman memang saya tadi jelaskan ataupun paparkan hanya pada poin-poin penting, poin-poin bagaimana PMI mengadvokasi ataupun mengawal setiap kebijakan pemerintah. Selain yang dilakukan oleh PMI Kota Bandung di Cianjur, tanah sengketa tersebut juga di Majalengka, juga PMI juga ikut advokasi di Kota Bandung sendiri, yakni di Taman Sari, yang mana penggusuran untuk dijadikan, karena memang ini lahan pemerintah, namun memang dalam sifatnya ini tidak humanisasi, tidak dijalankan ataupun tidak bersifat humanisme. Itu saja mungkin sahabat-sahabat 5 variabel penting. Nanti sahabat-sahabat bisa kontak saya, nomornya tadi sudah sahabat-sahabat tulis. Kita bertemu di lain waktu. Itu saja, terima kasih kepada panitia, mohon maaf apabila banyak kekurangan juga kesalahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.